Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, saya Nugraha Ning Pinasti Sabariah. Saya Zahra Humaira. Saya Aurora Salsabila. Saya Syakira Azhara Permana. Saya Filia Putri Dinanda. Kami di sini akan mempresentasikan materi iman kepada malaikat dari mata pelajaran akidah dengan guru pengampu Ustadz Pendi. Pertama, apa itu malaikat? Malaikat atau al-malaikah berasal dari jama al-malak yang artinya utusan. Malaikat adalah makhluk yang dimuliakan dan mulia. Allah memilih malaikat sebagai utusan Allah kepada hambanya, kepada para hamba dan makhluknya. Kemudian, tentang hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 31. Kemudian secara istilah, makhluk adalah makhluk astagfirullahaladzim. Kemudian secara istilah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua adalah bagaimana caranya beriman kepada malaikat. Pertama, kita harus meyakini keberadaan para malaikat bahwa mereka adalah makhluk Allah yang selalu taat dan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang kedua, kita harus meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya. Yang ketiga, kita harus meyakini sifat-sifat dan karakter para malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terdapat dalam Quran Surah Fatir ayat 1. Lalu yang keempat, kita harus meyakini tugas-tugas yang dibebankan Allah SWT kepada para malaikatnya, seperti Jibril sebagai penyampai wahyu, Israfil sebagai penyusun sangkakala, dan terutama adalah kita harus meyakini adanya dua malaikat yang selalu mencatat setiap amal perbuatan manusia. Yang ketiga, kapan malaikat diciptakan? Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Ia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari ayat ini tersiratkan bahwa malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum manusia pertama diciptakan. Karena saat ini Allah berfirman kepada para malaikat untuk bahwa ia akan menciptakan Nabi Adam. Yang keempat, dari apa malaikat diciptakan? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk Sahih Muslim 299660. Jadi di sini malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jara dimut Jara. Selanjutnya, apakah malaikat berjasad? Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa malaikat berjasad. Rasulullah menceritakan sebagaimana besarnya malaikat pemikul arsy.
Beliau bersabda, aku diizinkan menceritakan salah satu malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya, antara cuping telinga dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Selain itu, malaikat juga memiliki sayap, walaupun jumlahnya berbeda-beda. Ada yang memiliki 2, 4, 6, bahkan 600 sayap sebagaimana malaikat Jibril. Walaupun malaikat memiliki jasad, mereka tidak membutuhkan makan dan minum, karena mereka tidak memiliki hawa nafsu. Selanjutnya, apakah wujud asli malaikat bisa dilihat oleh manusia? Jadi, wujud asli malaikat itu hanya bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Selain beliau, hanya bisa melihat malaikat dalam bentuk yang lain atau suatu yang lain. Karena malaikat itu kan bisa berubah wujud dengan izin Allah. Gitu. Nah, dalilnya itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan warna-warna, mutiara, dan permata yang hanya Allah sajalah yang mengetahui keindahannya. Selain itu, dalam Quran Surat An-Najm ayat 13-14 disebutkan bahwa dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa aslinya di waktu yang lain, yaitu ketika ia sedang di Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, dengan semua ini, dan dalil-dalil yang ini kan udah menunjukkan bahwa malaikat itu ada, malaikat itu benar adanya. Jadi, kita itu tentu harus mengimani malaikat. Kalau misalkan kita mengimani malaikat, berarti kan kita tuh mengimani yang gaib ya. Nah, salah satu dari sifat orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Ketujuh adalah nama-nama malaikat yang benar. Jadi, Allah itu menamakan makhluk mulia itu tidak hanya malaikat. Dalam Al-Quran, Allah menamai malaikat dengan sebutan atau artinya utusan-utusan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 15-16 yang artinya di tangan para utusan yang mulia lagi berbakti. Lalu Allah menamai mereka dengan junudan atau pasukan-pasukan. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 26. Lalu Allah menamai mereka dengan al-mala'il a'la atau sekumpulan makhluk yang paling atas karena mereka adalah penghuni langit. Dan kita tidak boleh menamai malaikat itu tanpa berdasarkan dalil yang sahih seperti Ismail, Harohil, Syarohil, dan nama-nama malaikat lain yang tidak ada dalilnya. Kedelapan, malaikat-malaikat yang khusus. Terdapat 10 malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail menurunkan rezeki. Ketiga, Israfil meniup sangkakala. Israfil mengambil nyawa. Mungkar dan Nakir menyoal dalam kubur. Rokib pencatat amalan kebaikan, pencatat kejahatan. Ridwan menjaga pintu surga dan Malik menjaga pintu neraka. Selanjutnya adalah studi kasus dari materi kami tentang beriman kepada malaikat. Salah satu iman kepada malaikat adalah dengan meyakini adanya nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Salah satu malaikat yang familiar sering kita dengar adalah malaikat Raqib Atid
yaitu tugasnya mencatat amalan baik dan buruk. Nah, dengan mengimani adanya malaikat rakib dan atid, saat beraktivitas seperti biasa, kita seharusnya merasakan bahwa setiap yang kita lakukan akan selalu diawasi oleh utusan Allah, yakni malaikat. Karena itulah tugasnya. Contohnya, biasanya ketika kita beramai-ramai melaksanakan ibadah kita itu akan lebih khusyuk atau lebih mantap. Nah, berbeda contohnya jika misalkan fulanah sendirian. Ketika dia tidak mengimani adanya malaikat rakib dan atid yang akan selalu mengawasi amalan baik maupun buruk, maka ia akan berpikir untuk melaksanakan maksiat dan dosa-dosa yang lainnya. Karena dia percaya bahwa tidak ada yang mengawasinya, jadi dia bisa bebas melakukan semuanya. Tetapi itu tidak boleh dilakukan karena kita harus percaya bahwa selalu ada malaikat yang mengawasi kita, sehingga kita akan selalu beribadah dengan khusyuk dan selalu bersemangat untuk mencari pahala-pahala. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ilmu yang telah kami pelajari bisa mendatangkan manfaat bagi kami dan kami bisa mengamalkan ilmunya untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.